Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematik sekalian, bagaimana kabar antum sekalian di kesempatan kali ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selamat merayakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Oke sahabat matematik sekalian, di kesempatan kali ini kita akan belajar matematika tentang bagian dari bilangan. Oke sahabat matematik, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akar suatu bilangan. Nah, sebelum membahas akar bilangan itu apa, sahabat matematik bisa perhatikan sebuah kasus atau permasalahan yang setiap hari atau kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, Ahmad memiliki taman berbentuk segitiga siku-siku seperti gambar di samping ini. Nah, jika sisi A dari segitiga yang dimiliki Ahmad tamannya dan memiliki sisi B secara berturut-turut adalah berukuran 3 dan 4 meter, Ahmad ingin mengetahui keliling tamannya. Oke, sahabat matematik sekalian, ayo kita bantu menghitung berapa keliling dari taman yang dimiliki oleh Ahmad. Nah, sahabat matematik sekalian, untuk mengetahui keliling dari sebuah segitiga ini, maka kita memerlukan panjang ketiga sisinya, yaitu sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, sahabat matematik sekalian, dari permasalahan kita ini ternyata yang diketahui baru sisi A dan sisi B. Kemudian sisi yang C belum diketahui berapa panjangnya. Nah, untuk itu, sahabat matematik sekalian harus mengingat kembali, kita menghitung panjang sisi C dengan cara apa ya? Nah, betul sekali. Kita akan memanfaatkan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku untuk mengetahui panjang sisi C, yakni sisi C kuadrat atau sisi terpanjang dari sebuah segitiga siku-siku kuadrat adalah jumlah kuadrat dari kedua sisi yang lainnya. Atau secara matematik dituliskan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga ketika kita substitusi, kita peroleh C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, sahabat matematik bisa memanfaatkan perpangkatan 3 kuadrat yaitu 9 dan 4 kuadrat yaitu 16, sehingga C kuadrat ketemulah 25. Nah, sahabat matematik, bentuk pangkat C kuadrat sama dengan 25 biasanya untuk menentukan nilai C-nya kita memanfaatkan C sama dengan akar 25. Nah, di kesempatan kali ini sahabat matematik sekalian, pembelajaran kita akan belajar tentang apa hubungan bentuk pangkat dan bentuk akar dari suatu bilangan. Nah, nanti kita akan belajar ini. Nah, silakan disimak ya. Kita lanjutkan. Jika C sama dengan akar 25, maka kita mempunyai C-nya adalah 5. Oke, sahabat matematik sekalian, Ahmad pasti senang karena kita telah membantunya untuk menentukan panjang nilai C, sehingga kita peroleh keliling taman yang dimiliki Ahmad adalah 3 ditambah 4 ditambah 5, yakni ada 12 meter. Oke, sahabat matematik, terima kasih telah membantu Ahmad menentukan keliling tamannya. Nah, sahabat matematik sekalian, kita akan membahas apa hubungannya akar dan bentuk pangkat suatu bilangan. Tadi, dalam permasalahan yang kita bahas, kita memiliki bentuk C kuadrat sama dengan 25. Sahabat matematik bisa mengingat kembali, jika kita merubah 25 ini dalam bentuk basisnya 5, maka kita bisa bentuk perpangkatannya menjadi C kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, karena pangkatnya sudah sama-sama 2, maka kita bisa simpulkan C-nya yakni 5. Nah, betul bukan? Oke, tadi kita juga memiliki bentuk C sama dengan akar 25. Jika kita merubah bentuk yang di dalam akar, yakni 25 menjadi basis 5, kita punya C sama dengan akar dari 5 kuadrat. Oke, sahabat matematik sekalian, untuk setiap X lebih dari sama dengan 0, kemudian N-nya bilangan genap, dan X bisa dinyatakan dalam bentuk A pangkat N, maka sahabat matematik sekalian, akar N dari X itu bisa dituliskan menjadi
X-nya, tadi kita punya A pangkat N, maka A pangkat N di sini pangkatnya N sama dengan A. Nah, kita bisa tulis C sama dengan 5 pangkat 2 akarnya 2 atau akar 2 dari 5 pangkat 2. Sahabat matematik sekalian, ternyata bentuk akar nanti yang kita temui ada banyak ya. Di sini pangkatnya lebih dari 2, 3, 4. Nah, untuk khusus bentuk pangkat akar 2, akar 2 dari sebuah bilangan yang kita kenal dalam bentuk model ini aslinya pangkat di sininya 2. Tapi karena secara umum duanya tidak ditulis sehingga kita punya bentuk akar 5 pangkat 2. Nanti kalau akarnya lebih dari 2 maka kita akan menuliskannya di sebelah sini. Sehingga sahabat matematik bisa menyelesaikan. Kalau di sini 5 pangkat 2, di sini akarnya 2. Nah, bisa disimpulkan menjadi untuk X dan N bilangan real dan N-nya lebih besar sama dengan 0, maka X per N, X pangkat per N merupakan akar pangkat dari N dari X. Sekali lagi, sahabat matematik diulang, X pangkat per N merupakan akar pangkat N dari X dan dapat dituliskan jika X pangkat per N itu sama dengan akar N dari X. Sahabat matematik perhatikan, penyebutnya merupakan pangkat dari akarnya, sedangkan pembilangnya adalah pangkat dari X-nya di dalam kurung. Nah, kalau kita punya bentuk yang ini, sehingga C sama dengan 2 per 2. Sehingga kita bisa simpulkan 2 per 2 itu 1, sehingga C sama dengan 5. Sama bukan? Dengan bentuk yang atas. Nah, oke, sobat matematik sekalian, itu hubungan antara bentuk pangkat dengan akar. Sehingga kita peroleh di sini kesimpulannya, jika kita punya X pangkat per N, itu artinya sama dengan akar N dari X pangkat 1. Bagaimana jika pangkatnya lebih dari 1? Nah, sobat matematik akan punya seperti ini. Untuk X, M, dan N bilangan real, dan N-nya lebih besar sama dengan 0, berlaku X pangkat M per N itu bisa dibentuk dalam bentuk X pangkat M dipangkatkan seper N. Seper N ini adalah akar, bukan? Seperti ini. Maka kita bentuk jadi akar N dari X pangkat M. M-nya adalah pembilang dari perpangkatan rasionalnya. Penyebutnya miliknya akar. Oke, sobat matematik, ada pertanyaan? Hubungan antara bentuk pangkat rasional dengan bentuk akar. Nah, alhamdulillah sahabat matematik sekalian, kita telah belajar tentang pangkat bilangan positif, pangkat 0, pangkat negatif, dan hari ini kita belajar tentang pangkat pecahan atau pangkat dalam bentuk rasional. Oke, jika tidak ada pertanyaan sahabat matematik, kita coba akan memanfaatkan pengetahuan kita untuk merubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat ataupun bentuk pangkat menjadi bentuk akar. Oke, silahkan diperhatikan. Ada 4 contoh soal. Sahabat matematik bisa diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Oke, sebagai pembanding, di sini disajikan contoh yang lain ya. Nah, dituliskan di sebelah sini. Sahabat matematik sekalian, sebagai contoh tambahan, jika kita punya misalnya 6 pangkat 3 per 5. Nah, sahabat matematik, kita bisa menuliskan tadi dalam bentuk seperti ini menjadi 6 pangkat 3 pangkat 1/5. Nah, ini akarnya, penyebutnya menjadi pangkat akar di sini. Nah, sedangkan yang dalam kurung 6-nya seperti ini. Oke, sehingga kita bisa menghitungnya menjadi akar 5 dari 6 pangkat 3, yakni kita punya akar 6 dari 216. Selesai. Nah, ini kalau
merubah bentuk pangkat rasional menjadi bentuk akar. Oke, contoh berikutnya, sahabat matematik, kita akan merubah bentuk akar menjadi sebuah pangkat. Nah, misalnya kita punya di sini 7 ya. Nah, dari situ di sini kita punya A pangkat 5. Nah, sahabat matematik bisa mengingat di sini. Nah, berarti A pangkat 5 di dalam kurung 1/7. Nah, sehingga kita punya A pangkat 5/7. Oke, sudah bukan? Nah, ini merubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Nah, begitupun sebaliknya. Oke, sahabat matematik sekalian, bagaimana pertanyaannya jika kita punya pangkatnya negatif? Nah, misalnya X pangkat negatif 2/3. Untuk menyelesaikan bentuk ini, merubahnya menjadi bentuk akar, maka sahabat matematik ada dua pilihan. Kita selesaikan dengan sifat yang ini dulu, atau kita merubahnya menjadi positif dulu. Nah, kita coba efektif yang mana? Nah, ketika kita punya ini, berdasarkan sifat yang ini, yang pertama, kita bisa menuliskan menjadi seperti ini, bukan? Nah, berarti kita punya akar 3 dari X pangkat negatif 2. Nah, negatif 2, kita punya sifat kemarin menjadi 1/X pangkat 2. Atau menjadi berarti 1 per akar 3 dari X kuadrat. Nah, ini kalau kita memilih menggunakan sifat ini dulu, baru mempositifkan. Nah, bagaimana kalau kita punya X pangkat 2/3, kita positifkan dulu, berarti menjadi 1 per X pangkat 2/3. Menjadi 1 per X pangkat 2 pangkat 1/3. Menjadi 1 per akar 3 dari X kuadrat. Nah, hasilnya sama. Terserah sahabat matematik bisa memanfaatkan yang merubah dulu bentuk pangkat baru dipositifkan, atau mempositifkan dulu baru menjadi bentuk akar. Oke, itu contoh yang bisa diberikan. Sahabat matematik bisa menyelesaikan dari keempat bentuk ini dengan diskusi bersama kelompoknya masing-masing. Oke, berikutnya sahabat matematik, nah, dalam bentuk akar atau pangkat rasional, sebelum ke bentuk akar, dalam bentuk pangkat rasional atau pangkat pecahan, sahabat matematik juga bisa memanfaatkan sifat-sifat perpangkatan yang telah kita kenal, yaitu jika A pangkat M dikali A pangkat N dengan M dan N-nya bentuk pecahan, maka berlaku juga penjumlahannya. Sama, jika kita punya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, pangkatnya mengalami pengurangan A pangkat M min N. Nah, sama sampai dengan sifat yang kelima, kita bisa manfaatkan untuk sifat dari pangkat rasional. Oke. Nah, untuk membuktikan sifat-sifat itu, sahabat matematik disediakan contoh seperti ini. Nah, sini kita akan berikan satu contoh pembahasannya. Sahabat matematik sekalian, untuk menyelesaikan bentuk yang seperti ini, di kasus contoh ya. Oke, contohnya yang B sajalah. Nah, bentuk yang B, untuk menyelesaikan bentuk seperti ini, menyederhanakannya, maka sahabat matematik bisa memanfaatkan bentuk basis yang paling sederhana dari masing-masing persoalan. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, terserah. Karena kita ambil contohnya yang B, maka sahabat matematik bisa merubahnya menjadi basis sederhana dari 64. 64 itu basisnya berapa ya yang paling kecil? Betul sekali. Kita punya 1 per 64 pangkatnya 2/3 ditambah 81 pangkat negatif 3/4. Basis sederhana dari 64 yaitu 2. Jadi kita bisa merubahnya menjadi 2 pangkat 6. Nah,
Ini pangkat 2/3. Sedangkan 81 basis sederhananya adalah 3 pangkat 4. Nah, ini tipsnya sahabat matematik untuk bisa mengerjakannya lebih cepat, maka silakan dirubah menjadi basis yang paling sederhana. Nah, sehingga kita punya 1/2 pangkat 6 itu bisa dituliskan dalam bentuk lain menjadi 2 pangkat negatif 6 kan. Nah, kalau kita punya seperti ini, dikali 2/3. Ditambah yang ini tetap. Nah, perkalian bentuk pangkatnya 2 pangkat 6 dikali 2/3 ditambah 3 pangkat 4 dikali negatif 3/4. Nah, sahabat matematik bisa menyelesaikan. Oke, terus sebelah sini ya. Kelanjutannya berarti menjadi 2 pangkat negatif 4 ditambah 3 pangkat negatif 3. Kita kembalikan dalam bentuk pecahan positif menjadi pangkat positif menjadi 3 pangkat. Nah, ini 16. Ini menjadi 27. Nah, sahabat matematik bisa menyelesaikannya dengan menyamakan penyebutnya sampai bentuk yang paling sederhana. Oke, itu contoh penyelesaian bentuk yang nomor ke B. Untuk selanjutnya, sahabat matematik bisa menyelesaikannya dengan berdiskusi dengan tim yang sudah ada. Silahkan didiskusikan dan ditanyakan jika ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Itu pengantar dari materi kita di kesempatan kali ini, yakni merubah bentuk pangkat menjadi bentuk akar atau sebaliknya, dan sifat pangkat rasional yang sama juga dengan pangkat bentuk sebelum-sebelumnya. Oke, sahabat matematik, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.